Tim nasional Indonesia U19 bakal berangkat ke Korea Selatan dalam rangka persiapan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia. Shin Tae-yong telah memanggil 40 pemain untuk berguru di negeri asal sang pelatih. Nama yang dipanggil merupakan sosok yang sudah tak asing buat Shin Tae-yong dan mayoritas pernah mengikuti pemusatan latihan sebelumnya di Turki pada Oktober 2021. Gyeongsang Bugdo dan Daegu dipilih menjadi kota tujuan skuad Garuda Muda untuk berlatih. Nantinya timnas Indonesia U19 bakal mengagendakan sejumlah laga uji coba di negeri ginseng, termasuk melawan Korea Selatan U19. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U19 tentu tak ingin dipermalukan di depan publik sendiri. Maka dari itu Shin Tae-yong sudah melakukan pemusatan latihan jangka panjang dan bertahap. Dari 40 pemain yang terpilih, tentu 11 pemain yang masuk starting line up merupakan yang terbaik. Lantas, seperti apa formasi timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023? Berikut adalah formasi ideal timnas U19 dengan skema 4-4-2 yang kemungkinan besar bakal digunakan Shin Tae-yong. Di posisi penjaga gawang, Erlangga Setio berpeluang menjadi kiper nomor 1 di timnas Indonesia U19. Erlangga Setio dibekali segala kemampuan sebagai kiper tangguh. Kiper berpostur 192 cm ini mempunyai insting membaca arah bola yang baik. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Erlangga Setio musim ini turut membantu Persis Solo promosi ke Liga 1. Untuk sektor pertahanan, duet Muhammad Ferrari dan Marcel Januar bisa diandalkan di jantung pertahanan. Kemampuan keduanya sudah tak perlu diragukan lagi. Ferrari menjadi andalan di lini belakang Persija, sedangkan Marcel merupakan pemain kunci sewaktu di timnas Indonesia U16. Sementara itu posisi bek sayap kiri dihuni Alexandro Felix Kamuru dan sayap kanan diperkuat Syukron Arabia. Keduanya memiliki kecepatan berlari yang memungkinkan keduanya bermain overlap layaknya Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di timnas senior. Sektor lini tengah akan sangat menarik karena dihuni pemain-pemain berkualitas. Reza Aditya akan didapuk sebagai gelandang bertahan yang menjadi jembatan antara lini depan dan lini belakang. Kinerja Reza akan dibantu Marcelino Ferdinand sebagai motor serangan. Marcelino Ferdinand juga akan bertugas menjaga ritme permainan sembari memberikan umpan-umpan matang. Adapun Subhan Fajri akan diplot sebagai gelandang sayap kiri. Kecepatannya dalam berlari akan menjadi kunci dalam membantu serangan. Sementara itu posisi sayap kanan akan dihuni Alfrianto Nico. Bukan rahasia lagi bila Nico dibekali kemampuan berlari dan tembakan yang bisa menjadi pemecah kebuntuan. Di posisi juru gedor, nama Ronaldo Kuateh bisa menjadi andalan dalam pemecah kebuntuan timnas Indonesia U19. Ronaldo Kuateh dibekali kecepatan yang dipadukan dengan akurasi tembakan yang mumpuni. Kemampuan inilah yang membuat peran Ronaldo Kuateh akan sangat krusial di lini depan. Pemain Madura United itu bisa diduetkan dengan Ricky Pratama. Seperti diketahui, Ricky Pratama merupakan penyerang yang punya naluri mencetak gol baik. Itu sudah dibuktikan saat dipercaya mengikuti pemusatan latihan di Turki pada Oktober 2021. Dengan formasi seperti ini, bukan tidak mungkin bagi timnas Indonesia bakal berbicara banyak dalam gelaran Piala Dunia U20 yang bakal diselenggarakan pada 2023 mendatang. Langkah Shin Tae-yong di timnas Indonesia yang lebih memilih penyerang lokal dan tak memanggil satupun penyerang naturalisasi sempat menuai pro dan kontra dari fans sepak bola Indonesia. Sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak lagi memanggil Ilija Spasojevic, Beto Goncalves hingga Osa Saha. Padahal Ilija Spasojevic dan Beto Goncalves dulunya menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Juru taktik berusia 52 tahun itu tetap tak melirik Ilija Spasojevic meski tampil apik di Liga 1 2021-2022. Shin Tae-yong menilai Spaso dan Beto sudah terlalu tua dan tak sesuai dengan skemanya. Dalam laga timnas Indonesia, Shin Tae-yong kerap mengandalkan pemain-pemain lokal seperti Kushedia Haryudo, Dedi Setiawan, M. Rafli, atau Hanis Sagara di Piala AFF 2020 lalu. Kendati demikian, Shin kemudian sempat memanggil pemain naturalisasi yang berdarah Indonesia, Ezra Walian, yang ditunjuk sebagai penyerang dalam laga Piala AFF.
Strategi yang dilakukan Shin Tae-yong pun mampu membuat timnas Indonesia naik 15 peringkat dan kini bertengger di posisi ke-160 dalam ranking terbaru FIFA, sekaligus menggeser posisi timnas Singapura. Melihat kekuatan timnas Indonesia yang semakin mengerikan di tangan Shin Tae-yong, tampaknya menjadi inspirasi bagi Kim Pan-gon untuk diimplementasikan pada timnas Malaysia. Kim Pan-gon mengambil langkah berani dengan menepikan Guilherme de Paula yang sebelumnya sempat menjadi pilihan pelatih Tan Cheng Ho. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa langkah tersebut diambil bukan karena ada pengaruh maupun masalah dengan individu terkait, melainkan karena kebutuhan strategi. Seperti saya katakan, saya berprinsip tidak akan berkomentar soal individu. Saya lebih melihat kepada taktikal dan strategi, dan pemilihan ini perlu disesuaikan dengan permainan yang mau kita terapkan. Ada pemain yang cedera dan ada pemain yang belum siap, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih dalam mengenai hal ini. Tetapi cukup sudah tim untuk sekarang. Untuk masa depan kita tidak tahu, ujar Kim Pan-gon. Namun, Kim tampaknya tetap membutuhkan tenaga dari pemain naturalisasi di sektor lainnya. Terbukti, Kim Pan-gon masih menunjuk pemain-pemain naturalisasi di timnas Malaysia seperti Muhammadu Sumareh, Dion Kuls, dan Liridon Karsniki. Kim Pan-gon menjadi penerus Tan Cheng Ho yang mengundurkan diri usai kegagalan di Piala AFF 2020. Seperti kita ketahui, Shin Tae-yong dan Kim Pan-gon sama-sama berasal dari Korea Selatan. Bahkan keduanya sudah saling mengenal sebelum keduanya menapakkan karir kepelatihannya di Asia Tenggara. Kim Pan-gon adalah sosok wakil ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan sejak 2018. Bersamaan dengan itu, jabatannya di atas dari Shin Tae-yong yang membesut timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Namun, Shin Tae-yong kemudian menanggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Korea Selatan usai gugur di babak penyisihan Piala Dunia 2018, kendati mampu mengalahkan Jerman 2-0. Kabar menggembirakan datang dari salah satu pemain asal Indonesia yang berkarir di luar negeri. Setelah sebelumnya Sadil Ramdhani dan Nathaniel Sringoringo mampu membuat gol di Liga Malaysia, kini Asnawi Mangkualam Bahar tak ketinggalan untuk unjuk gigi bersama Ansan Greeners. Setelah beberapa laga tak pernah bermain jadi starter, kini nama Asnawi Mangkualam dipercaya oleh Cho Min-kook bermain dari menit awal dalam lanjutan Piala FA Korea. Ini adalah kali pertama Asnawi Mangkualam tampil sebagai starter untuk Ansan Greeners musim ini. Asnawi dimainkan di posisi aslinya sebagai bek kanan setelah sebelumnya Asnawi kerap ditempatkan di lini serang Ansan Greeners. Dalam skema 4-1-4-1, Asnawi ditempatkan di sisi kanan untuk menopang sayap Ansan Greeners, Jisung. Kepercayaan sang pelatih dibayar lunas oleh Asnawi. Nyatanya, pemain berusia 22 tahun ini membuat kontribusi nyata bagi Ansan Greeners. Asnawi mampu membuat assist brilian untuk gol yang dicetak oleh Iwase pada menit ke-33. Ex pemain PSM Makassar itu mengirim umpan silang terarah ke kotak penalti. Bola yang melengkung dan mencapai tiang jauh dari kiper dan disambut oleh Iwase yang siap menyundul bola dari Asnawi hingga akhirnya berhasil menjebol gawang lawan. Gol itu membuat Ansan Greeners sempat unggul dari lawannya. Pasca unggul, Ansan Greeners kebobolan lewat Joseph Yong sehingga skor imbang 1-1 di babak pertama. Pada babak kedua, kelengahan barisan pertahanan Ansan Greeners dimanfaatkan betul oleh tim tamu. Menit ke-63, tendangan Shin Dok-suk membuat gawang Ansan jebol. Asnawi berusaha menutup ruang tembaknya, namun gagal. Skor 2-1 untuk kemenangan Pyeongchang United jadi hasil akhir laga. Dengan kekalahan ini, Ansan Greeners terpaksa tersingkir dari Piala FA Korea Selatan musim ini. Usai laga, pelatih Ansan Greeners, Cho Min-kook, meminta maaf atas hasil buruk yang kembali didapat. Saya minta pemain untuk waspada, tetapi hasilnya tidak bagus. Jadi saya minta maaf. Saya tak seharusnya bermain begini. Secara defensif tidak bagus. Sangat mengecewakan bagi saya karena 2 gol lawan tercipta dari 3 tembakan saja, kata Cho Min-kook dilansir dari Sports G. Terkait performa Asnawi Mangkualam, sang pelatih mengaku terkesan karena Asnawi mampu mencatatkan assist. Namun dalam mengawal lini pertahanan, Asnawi dinilai tak cukup baik oleh Cho Min-kook. Asnawi sendiri yang meminta posisi wingback. Jadi saya membiarkannya untuk meningkatkan percaya diri. Dia bagus dari segi menyerang karena menyumbang assist.
Tetapi saya pikir masih kurang dari segi defense, ucap pelatih berusia 58 tahun itu. Kekalahan ini membuat Ensan Greeners semakin terpuruk di awal musim ini, sebab mereka sama sekali belum pernah dalam 4 pertandingan terakhir. Kita tentu berharap Asnawi Mangkualam mampu berkontribusi dalam mengangkat performa timnya yang sedang terpuruk.